Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 PAIJ yang beranggotakan Ari Rahmansyah dan saya sendiri Dwi Rokayah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait teknik penulisan laporan penelitian dengan dosen pengampu Bu Sintami Rahayu MPD. Langsung saja, poin-poin yang akan kita bahas yaitu A. Fungsi laporan penelitian, B. Jenis dan bentuk laporan hasil penelitian, dan yang C. Sistematika penulisan laporan penelitian. Langsung saja, yang poin A. Fungsi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti pada akhir kegiatan penelitiannya memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, laporan yang banyak dikenal di perguruan tinggi, yaitu laporan hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. Karena dalam hal ini, setiap mahasiswa yang akan mengakhiri masa studi, salah satu syarat atau tuntutan akademisnya adalah diwajibkan mengadakan penelitian dan menyusun skripsi bagi S1, tesis bagi S2, serta disertasi untuk S3. Yang kedua, laporan hasil penelitian berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang demikian biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian. Yang ketiga, sementara itu ada beberapa penelitian yang dilakukan karena keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu, atau dengan kata lain, penelitian semacam ini dilakukan untuk keperluan suatu lembaga tertentu. Yang keempat, laporan penelitian dimanfaatkan untuk publikasi ilmiah. Misalnya, seorang dosen yang mengajar di perguruan tinggi tertentu sangat memerlukan angka kredit untuk keperluan pengembangan karir profesionalnya, misalnya kenaikan pangkat. Sedangkan keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila seorang dosen tersebut banyak melakukan penelitian dan hasilnya dipublikasikan di majalah atau jurnal-jurnal ilmiah. Yang kelima, laporan penelitian mengemukakan permasalahan yang ditulis secara benar, jelas, terperinci, dan ringkas. Yang keenam, laporan penelitian merupakan media yang baik untuk berkomunikasi di lingkungan akademisi atau sesama ilmuwan. Yang ketujuh, laporan penelitian mengkomunikasikan kepada pembaca seperangkat data dan ide spesifik yang disampaikan secara jelas dan cukup rinci agar dapat dievaluasi. Yang kedelapan, laporan penelitian harus dapat dilihat sebagai sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Dan yang kesembilan, laporan penelitian harus berfungsi sebagai stimulator dan mengarahkan pada penelitian selanjutnya. Poin B, jenis dan bentuk laporan hasil penelitian. Laporan secara garis besar terdiri atas laporan administratif dan laporan penelitian atau akademik. Laporan administratif terdiri dari berbagai macam laporan yang dapat dilihat berdasarkan yang pertama, tujuannya. Laporan administratif menurut tujuannya terdiri dari laporan perencanaan, laporan pengendalian, laporan pelaksanaan tugas, dan laporan perkembangan. Menurut waktu terdiri dari laporan berkala, laporan khusus. Menurut gaya kepenulisan terdiri dari resmi dan tidak resmi. Menurut bentuknya terdiri dari memo atau nota, surat, memograf, buku, dan matriks. Sedangkan menurut isinya terdiri dari A. Laporan keuangan yang berisi soal-soal keuangan akhir tahun tentang untung rugi, investasi modal, ongkos yang dikeluarkan. Yang B. Laporan statistik berisi angka-angka statistik dan data dalam kepegawaian, jumlah seluruh pegawai dan atribut lainnya. Yang C. Laporan pemetaan mutu pendidikan yang berisi pemetaan mutu pendidikan yang menggambarkan kesenjangan keadaan faktual dengan acuan mutu pendidikan. Yang D. Laporan buku. Yang E. Laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, penelitian. Dan yang F. Laporan kemajuan hasil belajar. Yang selanjutnya adalah jenis laporan ilmiah. Jenis laporan penelitian ilmiah antara lain, yang pertama, laporan lengkap atau monograf.
bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian secara terperinci sehingga dapat memberikan makna terhadap data, menentukan kesohihan temuan dan menghayati kesimpulan yang ditarik. Yang kedua, artikel merupakan laporan yang berfokus pada satu aspek dari penelitian yang terdapat pada laporan lengkap. Artikel ilmiah ini merupakan sari dari laporan lengkap, biasanya untuk keperluan publikasi seperti untuk jurnal ilmiah. Yang ketiga, ringkasan eksekutif atau executive summary. Laporan ringkasan ini biasanya disusun untuk konsumsi umum yang difokuskan pada temuan utama tanpa memasukkan desain dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, laporan ini diringkas dan padat serta menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang tidak dimengerti masyarakat awam. Yang keempat, abstrak merupakan ringkasan yang menggambarkan garis besar dari laporan tersebut. Biasanya berisi tujuan, metodologi, hasil, dan rekomendasi. Abstrak biasanya ditulis tidak lebih dari 200 kata, sehingga apa yang tercantum dalam laporan itu secara garis besar dapat dipahami oleh pembaca. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bentuk-bentuk umum laporan penelitian. Bentuk laporan penelitian disesuaikan dengan kepada siapa laporan ini akan disampaikan. Berdasarkan konsumen yang dituju, laporan penelitian ini dapat diajukan terhadap yang pertama, masyarakat umum, yakni laporan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Laporan untuk konsumsi ini harus dapat memberikan gambaran yang praktis yang dapat bernilai guna langsung bagi pembaca. Dalam laporan ini, peneliti tidak perlu menyampaikan teknik-teknik yang sukar dipahami masyarakat umum. Yang kedua, sponsor penelitian, yaitu lembaga tertentu yang memberikan sponsor dalam kegiatan penelitian. Jika penelitian yang dilakukan didanai oleh pihak sponsor, maka ia harus memberikan laporan kepada pihak tersebut. Yang ketiga, masyarakat ilmiah, yakni laporan yang ditunjukkan kepada masyarakat ilmiah biasanya berkaitan dengan penyusunan tugas akhir seperti penyelesaian pendidikan pada jalur gelar sarjana, magister atau dokter. Yang C, sistematika penulisan laporan penelitian, format penulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga yang mengesahkan penelitian tersebut. Secara umum, komponen laporan penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, terdiri atas halaman judul, lembar persetujuan yang ditandatangani oleh ketua peneliti dan ketua lembaga. Yang C, kata pengantar. Yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau ilustrasi. Dan yang kedua, bagian isi, terdiri dari, yaitu yang pertama, pendahuluan, yaitu yang umumnya bersisi tentang satu, latar belakang, yang kedua, masalah, yang ketiga, tujuan dan kegunaan, yang keempat, definisi operasional, yang B, tinjauan teoritis, pada umumnya berisi uraian tentang teori yang menjadi acuan atau menjadi dasar penelitian, termasuk hasil-hasil penelitian terkait yang telah dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dikaji itu, peneliti menyusun paradigma penelitiannya serta asumsi-asumsinya dan hipotesis. Yang C, metodologi penelitian atau prosedur penelitian, yaitu berisi tentang yang pertama, subjek penelitian, tentang populasi, sampel, dan teknik penyampaian. Yang kedua, metode penelitian, yaitu tentang desain, teknik, dan instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang D, hasil dan pembahasan, yaitu berisi yang pertama, sajian data dan analisisnya. Yang kedua, pembahasan.
Yang E, kesimpulan dan implikasi, yaitu berisi tentang kesimpulan implikasi. Yang F, daftar kepustakaan. Yang ketiga, bagian lampiran, yaitu berisi diantaranya adalah instrumen, data, dan analisis lengkap. Yang C, lampiran-lampiran lain yang dipandang perlu. Adapun langkah-langkah mempersiapkan penelitian yaitu diantaranya yang pertama, membuat daftar laporan. Dalam penulisan suatu laporan biasanya dicantumkan berbagai ide atau terdapat pendapat teoritis yang diambil dari berbagai literatur. Untuk kepentingan ini biasanya penulis mengadakan berbagai studi literatur dari berbagai bahan kepustakaan, membaca bagian-bagian penting dari suatu buku yang berhubungan dengan penelitian, dan mencatat intisari serta mengutip bagian-bagian buku tertentu. Dan yang selanjutnya, merevisi daftar laporan. Sebelum melakukan pengetikan terhadap naskah laporan penelitian, peneliti harus membaca kembali manuskrip atau naskah secara kritis dan mengadakan perbaikan seperlunya. Ketiga, menyempurnakan laporan penelitian. Apabila daftar sudah direvisi dan diadakan perbaikan seperlunya, barulah naskah yang disusun diketik sesuai dengan kebutuhan. Untuk suatu skripsi, tesis, atau disertai biasanya jumlah kebutuhan banyaknya tulisan yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Untuk karya profesional, banyaknya ditentukan oleh penyandang dana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.